Panglima Militer Iran mengungkap petunjuk besar terkait kemungkinan serangan terhadap Israel. Dia mengatakan bahwa pembalasan Iran ke Israel buntut pembunuhan Ismail Haniyeh sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigadir Jenderal Ali Shadmani saat berada di Rusia untuk menghadiri Forum Teknis Militer Internasional ke-10 Army 2024 pada Minggu 11 Agustus lalu. Dia menegaskan bahwa balas dendam Iran ke Israel semakin dekat. Diketahui Shadmani merupakan wakil koordinator Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Markas Besar itu bertugas merencanakan dan mengordinasikan operasi militer gabungan dalam angkatan bersenjata Iran. Lebih lanjut, Shadmani menggambarkan Israel haus darah dan pembunuh serta geng Zionis kriminal. Israel disebutnya telah melewati batas merah dan melanggar hak asasi manusia. Pernyataan ini merujuk pada serangkaian agresi mematikan Zionis di negara-negara regional termasuk Iran. Ia mencatat Israel telah membunuh sedikitnya 7 ilmuwan nuklir Iran selama bertahun-tahun. Selain itu, pemboman di gedung kedutaan besar Iran di Suriah pada April lalu juga menewaskan 7 penasihat militer Iran. Terkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Shadmani mengatakan rezim Zionis telah melakukan kekejaman yang paling buruk dalam sejarah. Houthi Yaman meluncurkan sejumlah serangan kejutan pada Senin 12 Agustus. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Israel. Pasalnya, Yaman dinilai mengalihkan perhatian sekutu utama Israel, Amerika Serikat di tengah rencana balasan Iran. Dilaporkan Houthi menyerang sebuah kapal di Laut Merah sedikitnya 3 kali dalam sehari. Dalam serangan itu, Houthi menggunakan rudal dan kapal drone pembawa bom. Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kapal pertama kali diserang menggunakan bom. Kemudian, sebuah kapal drone mendekat dan diikuti ledakan kedua. Perusahaan keamanan swasta Ambrey juga melaporkan serangan tersebut. Ia mengatakan bahwa kapal tersebut mengalami 2 ledakan dalam waktu yang berdekatan. Sementara itu, serangan terjadi beberapa jam kemudian, sekitar 180 km di sebelah barat laut kota pelabuhan Hodeidah yang dikuasai oleh Houthi. Namun pasukan keamanan kapal melakukan perlawanan dengan menembaki kapal nirawak Houthi. Meski tidak ada korban yang dilaporkan, insiden ini dipandang sebagai upaya Iran dan proksinya untuk mengalihkan perhatian pasukan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini berpotensi untuk membuka jalan bagi serangan besar-besaran Iran yang tidak diinginkan oleh Israel. Militer Arab Saudi dilaporkan kembali menyerang Houthi Yaman di Provinsi Sa'adah. Di sisi lain, pasukan Amerika Serikat dan Inggris juga meluncurkan serangan agresif di dekat pelabuhan Hodeidah yang dikuasai oleh Houthi. Sumber lokal di Yaman mengatakan bahwa militer Saudi menggunakan pesawat tanpa awak dalam penyerangan tersebut. Lokasi serangan pada Senin 12 Agustus itu berada di wilayah Al-Ghor dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Belum diketahui terkait korban luka maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Sementara itu, di waktu yang sama, pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara di Pulau Kamaran. Pesawat tempur Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan sedikitnya 4 serangan udara di wilayah tersebut. Laporan itu tidak memberikan informasi mengenai kemungkinan korban jiwa atau kerusakan. Yaman menganggap serangan tersebut dilakukan sebagai upaya menghalangi dukungan Houthi dalam membela Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Pasukan elit Iran IRGC telah mengeluarkan peringatan keras kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Hal ini merespon kapal selam nuklir yang dikirim Amerika Serikat ke Timur Tengah jelang balasan Iran ke Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan elit Iran menekankan bahwa IRGC bukan hanya pasukan pesisir, melainkan IRGC sepenuhnya mampu beroperasi di perairan internasional. Demikian disampaikan oleh Komandan Iran Has Soleimani pada Senin 12 Agustus. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah memerintahkan kapal selam berpeluru kendali ke Timur Tengah. Amerika Serikat juga memerintahkan kelompok penyerang kapal induk USS Abraham Lincoln untuk berlayar lebih cepat ke daerah tersebut. Pentagon mengumumkan perintah itu pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel.
Menjelang serangan balasan ke Israel, Iran mendapatkan dukungan dari Turki yang merupakan anggota NATO. Bahkan Amerika Serikat diperingatkan oleh sekutu militernya sendiri. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk memastikan bahwa Israel menghindari tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi di Timur Tengah. Demikian disampaikan Fidan dalam sambungan telepon pada Senin. Percakapan tersebut atas permintaan Antony Blinken. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Onku Keçoli, pada akun sosial X-nya mengungkap isi pembicaraan Fidan dan Blinken. Dia menyerukan adanya tekanan pada Israel untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Turki juga mengecam tindakan Israel baru-baru ini termasuk pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dan pembantaian di jalur Gaza, Palestina. Disebutnya Menteri Fidan menyoroti sikap Israel yang cenderung enggan mencapai perdamaian dengan Palestina. Di sisi lain, Fidan menilai Hamas sebelumnya telah menunjukkan sikap konstruktif terhadap gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.